Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Kalimat ini adalah pengingat bahwa tanggung jawab terbesar dalam hidup ada di tanganmu. Orang lain mungkin bisa memberikan nasihat, dukungan, atau inspirasi, tetapi pada akhirnya, yang memiliki kendali penuh atas keputusan dan tindakanmu adalah dirimu sendiri. Kamu adalah pemegang kendali atas nasibmu, dan setiap langkah yang kamu ambil akan menentukan arah perjalananmu. Jangan pernah berharap bahwa orang lain akan selalu hadir untuk membantumu keluar dari situasi sulit. Kehidupan masing-masing orang sudah penuh dengan tantangan mereka sendiri. Mengandalkan orang lain hanya akan membuatmu kecewa ketika harapanmu tidak terpenuhi. Sebaliknya, mulailah membangun kepercayaan pada dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah apapun yang tidak kamu sukai dalam hidupmu. Sebagai kapten dari kapal kehidupanmu, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas semua arah yang akan kamu tempuh. Terkadang, ombak mungkin menghantammu dengan keras, badai mungkin membuatmu merasa tak berdaya, tetapi itu adalah bagian dari pelayaran. Kapalmu mungkin tidak selalu berjalan dengan mulus, tetapi selagi kamu terus memegang kemudi dengan yakin, kamu pasti akan menemukan pelabuhan yang kamu tuju. Dalam hidup, selalu ada pilihan. Pilihan untuk menyerah atau bertahan, untuk stagnan atau berkembang, untuk menyalahkan keadaan atau mengambil tindakan. Setiap pilihan itu adalah milikmu. Jangan pernah menyerahkan kekuatan itu kepada orang lain. Kamu harus menjadi sosok yang berani menghadapi tantangan dan tetap teguh, apapun yang terjadi. Ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah penentu hidupmu, kamu akan mulai melihat tantangan sebagai peluang. Kamu akan berhenti merasa seperti korban keadaan dan mulai bertindak seperti pemenang. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, kamu akan terus melangkah maju karena kamu tahu, pada akhirnya, semua usahamu akan terbayar. Orang lain mungkin memberikan opini tentang apa yang seharusnya kamu lakukan, tetapi keputusan akhir selalu ada di tanganmu. Jangan biarkan suara-suara eksternal menentukan arah hidupmu. Dengarkan hatimu, percaya intuisi, dan buatlah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Kamu adalah pemimpin dari dirimu sendiri, dan tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untukmu selain dirimu sendiri. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Terkadang, kamu mungkin merasa bahwa jalannya terlalu sulit atau bahwa kamu tidak cukup kuat. Tetapi ingatlah, kekuatan sejati tidak muncul dari kenyamanan, ia muncul dari perjuangan. Setiap kali kamu mengatasi rintangan, kamu akan menjadi lebih tangguh dan lebih percaya diri. Proses inilah yang akan membentukmu menjadi kapten yang lebih hebat untuk kapal kehidupanmu. Ketika kamu mulai mengambil alih kendali hidupmu, kamu akan menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki dampak besar. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tindakan yang kamu lakukan, semuanya adalah bagian dari perjalananmu. Tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Kamu harus bangkit, berani menghadapi ketakutanmu, dan terus melangkah maju. Kehidupan adalah lautan yang luas, dan terkadang, angin mungkin tidak bertiup sesuai keinginanmu. Tetapi sebagai kapten, tugasmu bukanlah mengeluh tentang arah angin. Tugasmu adalah menyesuaikan layarmu, mengarahkan kapalmu, dan tetap fokus pada tujuanmu. Dengan sikap yang benar, kamu akan menemukan bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Jangan takut membuat kesalahan dalam perjalananmu. Kapten yang baik bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang belajar dari setiap kesalahan dan terus berusaha menjadi lebih baik. Hidup adalah proses belajar yang tak pernah berhenti. Selama kamu terus mencoba, selama kamu tidak menyerah, kamu akan terus maju, dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Sebagai kapten, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Berikan dirimu ruang untuk bernapas, untuk menyembuhkan, dan untuk memulai lagi. Kapal yang kuat adalah kapal yang mampu bertahan dalam segala cuaca, bukan kapal yang selalu berjalan tanpa hambatan. Kamu adalah arsitek dari kehidupanmu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tidak ada yang bisa mengambil kekuatan itu darimu. Jadi, jangan takut untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebagai kapten, kamu memiliki hak untuk menentukan arah yang ingin kamu tuju.
Hidup ini mungkin tidak selalu adil, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berjuang. Bahkan ketika semuanya terasa sulit, ingatlah bahwa kamu memiliki kendali atas bagaimana kamu meresponsnya. Sikapmu terhadap tantangan adalah apa yang akan menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jadi, pilihlah untuk tetap teguh, untuk tetap optimis, dan untuk terus bergerak maju. Sebagai kapten, kamu juga perlu memiliki visi yang jelas tentang kemana kamu ingin pergi. Tanpa visi, kapalmu hanya akan terombang-ambing tanpa arah. Tentukan tujuanmu, buat rencana, dan bertindaklah. Visi itu adalah peta yang akan membimbingmu melalui badai dan membawa kapalmu menuju pelabuhan impianmu. Tidak peduli seberapa kecil langkahmu hari ini, yang penting adalah kamu terus melangkah. Setiap langkah kecil itu adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghentikanmu. Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk menjadi sukses, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil tindakan. Ketika kamu mulai bertanggung jawab atas hidupmu, kamu juga akan mulai merasakan kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mencoba, dan kebebasan untuk gagal tanpa takut dihakimi. Kebebasan ini adalah hadiah yang hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil kendali penuh atas hidupmu. Ingatlah, menjadi kapten berarti tidak hanya mengarahkan kapalmu, tetapi juga melindunginya dari bahaya. Jangan biarkan pengaruh negatif dari luar merusak semangatmu. Tetaplah fokus pada tujuanmu, lindungi mimpimu, dan jangan pernah menyerah pada apa yang kamu yakini. Akhirnya, kapten yang sejati adalah mereka yang memiliki keberanian untuk memulai perjalanan, bahkan ketika lautan tampak gelap dan menakutkan. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna mungkin tidak pernah datang. Mulailah sekarang, percaya pada dirimu sendiri, dan jadilah kapten yang tak tergoyahkan untuk kapal kehidupanmu. Sebagai kapten dalam hidupmu, kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua keputusan akan membawa hasil yang langsung terlihat. Ada kalanya usaha kerasmu belum membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan. Namun, inilah yang sebenarnya menjadi ujian terbesar. Apakah kamu cukup sabar untuk terus melangkah meskipun hasilnya belum tampak? Hidup mengajarkan kita bahwa buah dari kerja keras seringkali memerlukan waktu untuk matang. Nikmati prosesnya, karena di sanalah kamu akan menemukan makna sejati dari perjalananmu. Kapten yang hebat tidak hanya fokus pada tujuan akhir tetapi juga menghargai perjalanan itu sendiri. Setiap badai yang kamu hadapi, setiap gelombang besar yang menghalangimu, adalah pelajaran hidup yang berharga. Belajarlah untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kadang-kadang, di tengah badai itulah kamu menemukan kekuatan yang bahkan tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Pelajaran penting lainnya adalah bahwa kapal yang terlalu penuh dengan beban tidak akan mampu bertahan di tengah gelombang besar. Begitu juga dengan hidupmu. Ada saatnya kamu harus melepaskan beban-beban yang tidak lagi mendukung perjalananmu. Entah itu rasa bersalah, ketakutan, atau hubungan yang toksik, semua itu adalah beban yang akan membuat kapalmu tenggelam lebih cepat. Belajarlah untuk merelakan, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih untuk melangkah lebih jauh dengan lebih ringan. Sebagai pemimpin dalam hidupmu, kamu juga harus belajar untuk mendengarkan suaramu sendiri. Dunia ini penuh dengan kebisingan, opini, kritik dan harapan dari orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jangan biarkan kebisingan itu mengalihkan perhatianmu dari kompasmu. Dengarkan hatimu, karena itulah alat navigasi terbaik yang kamu miliki. Di tengah perjalanan, mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mencoba meruntuhkan kepercayaan dirimu. Mereka mungkin berkata bahwa mimpimu terlalu besar atau bahwa kamu tidak cukup baik. Namun, ingatlah, mereka bukan kapten dalam hidupmu. Mereka tidak tahu betapa kuatnya dirimu dan seberapa jauh kamu telah melangkah. Abaikan mereka, dan fokuslah pada perjalananmu sendiri. Kamu juga perlu memahami bahwa tidak setiap hari dalam pelayaranmu akan cerah. Akan ada hari-hari ketika langit tampak gelap dan angin bertiup terlalu kencang. Namun, jangan pernah lupa bahwa badai tidak pernah bertahan selamanya. Setelah setiap badai, selalu ada langit biru yang menunggu. Tugasmu adalah bertahan cukup lama untuk melihatnya. Selain itu,
Sebagai kapten, penting untuk selalu belajar dan beradaptasi. Dunia terus berubah, dan jika kamu tidak bersedia belajar hal-hal baru, kapalmu mungkin tertinggal. Jadilah orang yang selalu terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru. Setiap hal baru yang kamu pelajari adalah alat tambahan yang akan membantumu menghadapi tantangan berikutnya. Ketika perjalanan hidupmu terasa berat, ingatlah mengapa kamu memulai pelayaran ini. Apa tujuanmu, apa mimpimu? Terkadang, mengingat alasan awalmu bisa menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Jangan biarkan tantangan-tantangan kecil membuatmu melupakan gambaran besar yang ingin kamu capai. Sebagai kapten, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk merayakan pencapaianmu, sekecil apapun itu. Terlalu sering kita terfokus pada tujuan besar sehingga melupakan langkah-langkah kecil yang telah kita capai. Setiap keberhasilan kecil adalah bukti bahwa kamu berada di jalur yang benar, jadi rayakanlah dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Hidup mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita selalu bisa mengatur layarnya. Jadi, jika keadaan tidak sesuai dengan rencanamu, jangan menyerah. Sesuaikan layarmu, temukan cara baru untuk melanjutkan perjalananmu, dan tetaplah yakin bahwa kamu akan sampai di tempat yang kamu impikan. Sebagai kapten dari kapal kehidupanmu, kamu juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki jalur pelayaran yang berbeda. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri, karena itulah yang benar-benar penting. Apa yang tampak seperti pelayaran yang mulus bagi orang lain mungkin saja penuh dengan tantangan yang tidak terlihat. Pelajaran hidup lainnya adalah tentang ketekunan. Tidak semua kesuksesan datang dari bakat, tetapi dari kerja keras yang konsisten. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang terus melangkah, bahkan ketika mereka merasa ingin berhenti. Jadilah seperti mereka. Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan membuatmu mundur. Di akhir hari, menjadi kapten dari kapal kehidupanmu berarti bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kamu buat. Jika kamu salah, akuilah. Jika kamu benar, syukuri. Yang paling penting adalah terus bergerak maju, belajar dari setiap pengalaman, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah tanggung jawabmu, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, kamu akan mulai mencari solusi, memperbaiki kesalahan, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kamu mampu mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Ingatlah, tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Hidup ini memang penuh dengan tantangan, tetapi di balik setiap tantangan selalu ada peluang. Ketika kamu menghadapi hambatan, ubahlah cara pandangmu. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah menyerah. Mereka yang terus berjuang, meskipun dunia tampaknya melawan mereka, adalah bukti nyata bahwa ketekunan selalu membuahkan hasil. Kadang-kadang, hidup akan mengujimu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin kehilangan sesuatu yang sangat berharga, atau merasa dirimu tidak cukup baik. Namun, percayalah, setiap kehilangan adalah peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Setiap rasa tidak cukup adalah panggilan untuk menggali potensi dirimu yang sebenarnya. Jangan takut untuk merangkul rasa sakit, karena dari sanalah kamu akan menemukan kekuatanmu. Kamu mungkin merasa perjalananmu terlalu berat, tetapi ingatlah bahwa tidak ada perjalanan hebat yang mudah. Orang-orang yang sekarang berdiri di puncak kesuksesan pernah merasakan jatuh yang sangat dalam. Mereka pernah meragukan diri sendiri, merasa takut, bahkan ingin menyerah. Tetapi mereka memilih untuk bangkit, untuk melawan rasa takut, dan untuk terus maju. Pilihan itu ada di tanganmu juga. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai ulang. Jangan biarkan kesalahan kemarin menghantui langkahmu hari ini. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi apa yang akan kamu lakukan hari ini dan seterusnya ada di dalam kendalimu. Bangunlah setiap hari dengan semangat untuk menjadi lebih baik, untuk melangkah lebih jauh, dan untuk mendekati mimpimu sedikit demi sedikit. Ketika kamu merasa hidup tidak adil, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang apa yang diberikan padamu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya.
Ada orang yang lahir dalam kemiskinan, tetapi mereka tidak membiarkan itu menentukan nasib mereka. Mereka bekerja keras, percaya pada diri sendiri, dan membuktikan bahwa keadaan tidak pernah menjadi akhir dari cerita. Kamu juga bisa seperti mereka. Jangan biarkan keadaan saat ini membatasi potensimu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang kamu inginkan. Dengan impian yang jelas, rencana yang matang, dan usaha yang konsisten, tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah pada proses, percayalah pada dirimu sendiri, dan percayalah bahwa Tuhan selalu mendukung mereka yang tidak berhenti berusaha. Setiap orang di dunia ini memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kamu menggunakannya. Jangan buang waktumu dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Fokuslah pada hal-hal yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Jika kamu ingin sukses, jadikan setiap detik sebagai investasi untuk masa depanmu. Ingat, waktu adalah aset yang paling berharga. Mungkin ada saatnya kamu merasa sendirian dalam perjalananmu. Namun, ketahuilah bahwa tidak apa-apa. Kadang-kadang, kesendirian adalah waktu yang kamu butuhkan untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri, untuk merenung, dan untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagimu. Jangan takut berjalan sendirian, karena di sanalah kamu akan menemukan kekuatanmu yang sejati. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Sekecil apapun pencapaianmu, sekecil apapun hal baik yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada alasan untuk berterima kasih. Rasa syukur akan membuat hatimu lebih ringan, membuat langkahmu lebih mantap, dan membuat perjalanan hidupmu terasa lebih bermakna. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kamu akan menyadari bahwa meskipun perjalanan ini sulit, setiap momennya adalah hadiah yang berharga. Mimpimu, sekecil apapun itu, adalah benih yang bisa tumbuh menjadi pohon besar jika dirawat dengan baik. Jangan pernah biarkan orang lain atau bahkan dirimu sendiri mengecilkan arti mimpimu. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Apa yang kamu impikan hari ini bisa menjadi kenyataan yang luar biasa di masa depan, asalkan kamu terus berusaha dan percaya. Terkadang, kamu mungkin merasa bahwa mimpimu terlalu kecil dibandingkan dengan mimpi orang lain. Namun, jangan lupa bahwa setiap mimpi memiliki nilai yang unik. Bukan seberapa besar mimpimu yang menentukan keberhasilan, tetapi seberapa besar usaha yang kamu lakukan untuk mencapainya. Orang-orang hebat tidak selalu bermula dari mimpi yang besar. Mereka memulai dari mimpi sederhana yang dikejar dengan tekad yang luar biasa. Mimpi kecil adalah fondasi yang kokoh untuk sesuatu yang besar. Jangan terburu-buru meremehkan apa yang ada di dalam hatimu. Bahkan hal-hal kecil yang tampak remeh bisa memiliki dampak besar jika diberikan waktu dan perhatian. Seorang pelukis hebat memulai karyanya dengan satu goresan kuas. Seorang penulis terkenal memulai novelnya dengan satu kalimat. Demikian pula, mimpimu adalah awal dari kisah luar biasa yang hanya bisa kamu tulis. Namun, mimpi tidak akan menjadi nyata hanya dengan duduk dan menunggu. Mimpi adalah panggilan untuk bertindak. Mereka adalah peta jalan yang menunjukkan kemana kamu harus pergi, tetapi kamu tetap harus melangkah. Jangan takut untuk memulai, bahkan jika langkah pertama terasa sulit. Setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuanmu. Ada saatnya kamu merasa lelah atau ingin menyerah, tetapi ingatlah mengapa kamu memulai. Mimpimu adalah bahan bakar yang akan membakar semangatmu di saat-saat sulit. Fokus pada gambaran besar, pada apa yang ingin kamu capai. Jangan biarkan rintangan sementara mengaburkan pandanganmu terhadap tujuan yang lebih besar. Di sepanjang perjalanan, mungkin kamu akan menghadapi kritik atau keraguan dari orang-orang di sekitarmu. Ada yang mungkin berkata bahwa mimpimu terlalu kecil untuk diperjuangkan atau terlalu besar untuk dicapai. Jangan biarkan kata-kata mereka menghentikanmu. Ingat, mimpimu adalah milikmu, bukan milik mereka. Hanya kamu yang tahu seberapa besar nilainya bagimu. Mimpi kecil yang dikejar dengan penuh keyakinan bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan, mimpi-mimpi kecil seringkali menjadi penggerak perubahan besar. Sebuah tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini untuk mendekati mimpimu bisa membawa dampak besar bagi hidupmu dan mungkin juga bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan apa yang kamu lakukan, sekecil apapun itu. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian,
tetapi mimpimu adalah bintang penuntun di tengah kegelapan. Mereka memberimu arah, memberi makna pada langkahmu. Ketika segalanya terasa sulit, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju mimpi itu. Tidak ada jalan yang mulus menuju kesuksesan, tetapi setiap rintangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Penting juga untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Setiap langkah yang mendekatkanmu pada mimpimu adalah alasan untuk bersyukur. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, nikmati prosesnya. Proses itulah yang akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Dan akhirnya, jangan pernah menyerah. Mimpi kecil yang kamu miliki hari ini bisa menjadi kenyataan yang mengubah hidupmu di masa depan. Teruslah berjuang, teruslah percaya, dan teruslah melangkah. Karena pada akhirnya, mimpimu bukan hanya tentang apa yang ingin kamu capai, tetapi juga tentang siapa yang kamu menjadi dalam perjalanan untuk mencapainya. Mimpimu adalah cerminan dari potensi terbesarmu. Jangan takut untuk bermimpi besar meskipun langkahmu dimulai dari sesuatu yang kecil. Setiap tokoh besar di dunia ini pernah berada di tempat yang sama denganmu, penuh keraguan, penuh tantangan, tetapi dengan hati yang penuh harapan. Bedanya, mereka memilih untuk terus berjalan meski jalannya terjal. Kamu juga bisa seperti mereka. Terkadang, kamu mungkin merasa perjalanan menuju mimpimu terlalu lambat, dan itu membuatmu frustrasi. Tapi ingat, bahkan pohon yang paling kokoh pun butuh bertahun-tahun untuk tumbuh besar. Akar yang kuat tidak terbentuk dalam semalam. Jadi, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri, sekecil apapun itu, karena setiap langkah kecil adalah bagian dari kemenanganmu. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Ketakutan adalah hal yang wajar, tetapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti mencoba. Justru di balik ketakutan itu seringkali terdapat peluang terbesar dalam hidupmu. Ketika kamu melangkah keluar dari zona nyamanmu, di sanalah kamu menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Beranilah untuk menghadapi ketakutanmu, karena disitulah pertumbuhan sejati dimulai. Kamu mungkin merasa bahwa mimpi-mimpimu tidak berarti bagi dunia. Tapi ketahuilah, mimpimu adalah kontribusimu untuk dunia ini. Setiap langkah yang kamu ambil menuju mimpimu adalah bagian dari cerita besar yang lebih luas. Siapa tahu, mimpi kecilmu hari ini bisa menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar. Dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak orang yang berani bermimpi dan bertindak. Saat kamu merasa kehilangan arah, kembali ingatkan dirimu mengapa kamu memulai. Kembali kepada alasanmu yang paling mendalam. Apa yang membuatmu ingin mencapai mimpi itu? Ketika kamu terhubung kembali dengan alasan itu, kamu akan menemukan semangat baru untuk melanjutkan perjalanan. Jangan biarkan kesulitan sementara mengalihkan fokusmu dari tujuan yang lebih besar. Mungkin di tengah perjalanan, kamu akan menemui kegagalan. Jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, lihatlah sebagai guru terbaik dalam hidupmu. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang tidak bisa kamu dapatkan dari kemenangan. Kegagalan adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jangan lupa untuk menikmati setiap momen dalam perjalananmu. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana kamu menjalani setiap langkah di antaranya. Luangkan waktu untuk merayakan pencapaian kecil, untuk mensyukuri kemajuan yang sudah kamu buat. Hidup ini terlalu berharga untuk hanya fokus pada hasil akhir, nikmatilah prosesnya. Berikan dirimu izin untuk bermimpi tanpa batas. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan mimpimu adalah salah satu cara untuk membuka pintu-pintu itu. Jangan biarkan orang lain menentukan batasanmu. Kamu adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana kamu bisa melangkah. Berani bermimpi besar adalah langkah pertama menuju masa depan yang luar biasa. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin menemui orang-orang yang meremehkanmu. Jangan biarkan pendapat mereka memengaruhi langkahmu. Ingatlah bahwa orang-orang hebat selalu memiliki pengkritik, tetapi mereka tidak membiarkan kritik itu menghentikan mereka. Tetaplah fokus pada mimpimu, karena pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak percaya pada kemampuanmu,
siapa lagi yang akan melakukannya? Kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesanmu. Jadi, yakinkan dirimu bahwa kamu mampu, karena kamu memang mampu. Selalu ingat, tidak ada mimpi yang terlalu kecil atau terlalu besar selama kamu mau berusaha mencapainya. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Kita terus berlari mengejar impian, target, atau harapan yang belum terpenuhi. Tapi di tengah kesibukan itu, berapa kali kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah kita miliki? Berapa kali kita menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap biasa sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa? Rasa syukur adalah jendela menuju kebahagiaan. Ketika kita mulai menghitung berkat-berkat kecil dalam hidup, kita menyadari betapa banyaknya hal baik yang sebenarnya telah kita miliki. Udara segar yang kita hirup setiap pagi, keluarga yang mendukung, teman yang peduli, atau bahkan hal sederhana seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, semua itu adalah anugerah yang sering kali terabaikan. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang setelah kita mendapatkan sesuatu yang besar, pekerjaan impian, rumah mewah, atau pencapaian luar biasa. Namun, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menghargai apa yang ada di depan mata. Rasa syukur mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal positif, meski kecil, di tengah perjalanan hidup. Cobalah sesekali berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan. Duduklah dengan tenang dan renungkan semua yang telah kamu lalui. Mungkin kamu belum mencapai semua yang kamu inginkan, tapi lihatlah seberapa jauh kamu telah melangkah. Setiap langkah kecil adalah prestasi. Setiap perjuangan yang kamu hadapi dan lalui adalah bukti kekuatanmu. Saat kita lupa bersyukur, kita cenderung terjebak dalam perasaan kurang. Kita merasa hidup ini tidak cukup, kita merasa apa yang kita miliki tidak memadai. Padahal, ada orang lain di luar sana yang mungkin bermimpi memiliki hidup seperti kita. Bagi mereka, apa yang kita anggap biasa adalah sesuatu yang luar biasa. Ingatlah, rasa syukur adalah kunci untuk mengatasi perasaan kurang itu. Tidak ada salahnya memiliki ambisi atau cita-cita yang tinggi, tetapi jangan biarkan itu membutakanmu terhadap keindahan yang sudah ada. Ketika kamu hanya fokus pada apa yang belum kamu miliki, kamu kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang sudah menjadi milikmu. Ambisi tanpa rasa syukur akan membuat hidup terasa hampa, seperti mengejar bayangan yang tak pernah bisa digenggam. Bersyukur juga mengajarkan kita untuk hidup di masa kini. Masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah harapan, tetapi kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di saat ini. Ketika kita berhenti sejenak untuk mensyukuri apa yang kita miliki, kita terhubung dengan momen saat ini. Kita menjadi lebih sadar akan keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Rasa syukur tidak hanya memberi kita kebahagiaan, tetapi juga memberikan kekuatan. Ketika kita fokus pada hal-hal positif, kita merasa lebih mampu menghadapi tantangan. Kita merasa lebih kuat karena kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan berkat, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Bersyukur adalah cara untuk memperbarui semangat kita dalam menghadapi kehidupan. Jangan lupa untuk mengungkapkan rasa syukurmu kepada orang-orang di sekitarmu. Katakan kepada mereka betapa berartinya kehadiran mereka dalam hidupmu. Ucapan sederhana seperti, terima kasih, bisa membawa kebahagiaan, baik bagi dirimu sendiri maupun orang lain. Bersyukur bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai orang-orang yang berbagi hidup dengan kita. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna. Kadang kita merasa ada yang kurang, kadang kita merasa segalanya cukup. Tapi di setiap fase itu, selalu ada alasan untuk bersyukur. Tidak perlu menunggu hal besar terjadi, cukup lihat ke sekelilingmu dan temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Rasa syukur adalah seni menemukan keajaiban dalam kesederhanaan. Bersyukur adalah seni melihat keindahan dalam kehidupan, bahkan saat segalanya tampak biasa. Saat hujan turun, lihatlah bagaimana air itu memberi kehidupan bagi tumbuhan. Saat mentari terik, rasakan bagaimana sinarnya memberikan energi dan semangat. Dalam hal-hal yang sering kita anggap remeh, selalu ada pelajaran dan keajaiban yang bisa kita temukan. Ketika hidup terasa berat, bersyukur bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau kesulitan. Bersyukur adalah memilih untuk melihat sisi baik dari setiap keadaan. Mungkin kamu sedang menghadapi masalah besar,
Tetapi ingatlah bahwa setiap masalah datang dengan pelajaran yang bisa membuatmu tumbuh lebih kuat. Bahkan dalam kesulitan, selalu ada hikmah yang menanti untuk ditemukan. Hidup ini seperti lukisan yang penuh warna. Kadang warnanya cerah, kadang gelap. Tapi setiap warna itu penting untuk menciptakan gambaran yang indah. Begitu juga dengan perjalanan hidupmu. Semua momen, baik dan buruk, berkontribusi pada cerita unik yang hanya bisa ditulis olehmu. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu untuk menjadikan lukisan hidupmu penuh makna. Kita seringkali merasa iri melihat keberhasilan orang lain. Tapi ingat, perjalanan mereka berbeda dengan perjalananmu. Fokuslah pada jalurmu sendiri, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Saat kamu merasa hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, ingatlah bahwa prosesmu masih berlangsung. Tidak ada perjalanan yang sia-sia selama kamu terus melangkah. Bangkitlah setiap pagi dengan tekad untuk menghargai hari itu, apapun yang terjadi. Setiap hari adalah peluang baru untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Tidak masalah jika hari sebelumnya penuh dengan kegagalan atau kekecewaan. Hari ini adalah kesempatan untuk memulai lagi, dengan semangat yang baru dan hati yang penuh rasa syukur. Jangan pernah takut untuk bermimpi, meski dunia seolah ingin mengecilkan mimpimu. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu membuka pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang awalnya diremehkan, tetapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Jadilah salah satu dari mereka, orang yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan keberanian dan kerja keras. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat bukan berarti berhenti. Terkadang, berhenti sejenak adalah cara terbaik untuk mengumpulkan energi dan kembali melangkah dengan lebih kuat. Jangan merasa bersalah untuk mengambil jeda. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuanmu, tetapi tentang bagaimana kamu menjalaninya dengan bijaksana. Hargai setiap hubungan yang kamu miliki, baik itu dengan keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang membantumu dalam perjalanan. Kehidupan ini tidak bisa dijalani sendirian. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu memiliki peran, besar atau kecil, dalam membentuk siapa dirimu hari ini. Bersyukurlah untuk mereka, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Jangan biarkan penyesalan membayangi langkahmu ke depan. Apapun kesalahan yang pernah kamu buat, itu adalah bagian dari pembelajaranmu. Maafkan dirimu sendiri, dan gunakan pengalaman itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kamu memilih untuk menjalaninya. Kamu bisa memilih untuk terjebak dalam keluhan dan rasa kurang, atau kamu bisa memilih untuk melihat keindahan dan peluang di setiap sudut. Pilihan itu ada di tanganmu. Jadilah seseorang yang membawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Hidup seringkali memberikan situasi yang menguji kesabaran dan ketenangan kita. Ada kalanya kita merasa marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Namun, kesuksesan sejati tidak hanya ditentukan oleh seberapa cerdas kita, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah badai. Emosi adalah bagian dari kehidupan, tetapi kitalah yang harus memegang kendali, bukan sebaliknya. Ketika kita membiarkan emosi negatif seperti kemarahan atau kesedihan mendominasi, kita seringkali kehilangan perspektif. Kemarahan yang tidak terkendali bisa membuat kita mengambil keputusan yang keliru, sementara kesedihan yang terlalu dalam bisa menghentikan langkah kita. Inilah mengapa penting untuk melatih diri agar bisa mengendalikan emosi, bukan dikendalikan olehnya. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Sebaliknya, ini adalah tentang mengenali apa yang kita rasakan, menerima emosi itu, dan memilih cara terbaik untuk merespons. Ketika kita marah, misalnya, kita bisa berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya memicu kemarahan tersebut. Dengan begitu, kita bisa merespons dengan bijaksana, bukan dengan impuls. Orang yang sukses memahami bahwa setiap emosi memiliki tempat dan waktu yang tepat. Mereka tidak menyangkal emosi negatif, tetapi mereka juga tidak membiarkan emosi itu menguasai mereka. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah mundur untuk berpikir jernih.
Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka, bahkan di tengah tantangan terbesar. Belajar mengendalikan emosi adalah proses yang membutuhkan waktu dan latihan. Salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan memperkuat kesadaran diri. Ketika kita lebih sadar akan apa yang kita rasakan dan mengapa, kita lebih mampu mengelolanya. Meditasi, jurnal refleksi, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu kita memahami dan mengolah emosi. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme coping yang sehat. Misalnya, ketika kita merasa stres atau marah, kita bisa mencoba berolahraga, mendengarkan musik, atau melakukan kegiatan kreatif seperti menggambar atau menulis. Aktivitas-aktivitas ini membantu kita melepaskan emosi dengan cara yang positif, sehingga kita bisa kembali fokus pada apa yang benar-benar penting. Kemampuan mengendalikan emosi juga berdampak besar pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mampu tetap tenang dan bijaksana, kita lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Sebaliknya, emosi yang tidak terkendali seringkali memicu konflik dan kesalahpahaman. Dengan menjadi pengendali emosi, kita menciptakan suasana yang lebih harmonis di sekitar kita. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam mengelola emosinya. Kita semua pernah kehilangan kendali, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman tersebut dan terus berusaha menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa gagal hanya karena sekali waktu emosi menguasaimu. Gunakan itu sebagai pelajaran untuk melangkah lebih bijaksana di masa depan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan, dan emosi adalah salah satu hal yang membuat perjalanan ini begitu kaya dan bermakna. Dengan belajar mengendalikan emosi, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dan penuh empati. Jadilah kapten bagi kapal emosimu sendiri, dan arahkan kapal itu menuju kesuksesan yang sejati. Setiap emosi yang kita rasakan adalah alat pembelajaran. Emosi-emosi ini mengajarkan kita tentang diri kita sendiri, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan tentang bagaimana cara kita merespons dunia di sekitar kita. Alih-alih menganggap emosi sebagai musuh, belajarlah untuk menjadikannya sebagai mentor yang membantu kita tumbuh lebih baik setiap hari. Ketika kamu merasa kecewa, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku harapkan? Kekecewaan seringkali muncul dari harapan yang tidak terpenuhi. Dengan memahami harapanmu, kamu bisa belajar menyesuaikan ekspektasi atau merancang cara baru untuk mencapainya. Dari setiap kekecewaan, kamu diberi peluang untuk menjadi lebih bijak dan tangguh. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ada banyak situasi yang tidak bisa kita ubah, meskipun kita mencoba sekeras mungkin. Namun, apa yang selalu bisa kita kendalikan adalah cara kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Pilih untuk bereaksi dengan ketenangan, dengan kebijaksanaan, dan dengan keberanian untuk melangkah maju. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasakan cukup dengan apa yang kita miliki. Banyak orang mengejar kesempurnaan atau kekayaan material tanpa menyadari bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam hal-hal kecil. Senyuman orang yang kita cintai, kehangatan matahari pagi, atau tawa yang tulus bersama teman. Hargailah momen-momen sederhana itu, karena di sanalah kebahagiaan sejati berada. Dalam perjalanan hidupmu, akan ada momen ketika kamu merasa tidak dihargai atau diabaikan. Jangan biarkan momen-momen itu meruntuhkan semangatmu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, tetapi oleh bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Berjalanlah dengan percaya diri, meski tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti dari kekuatanmu. Jika kamu merasa hidup ini penuh dengan tantangan yang berat, lihatlah tantangan itu sebagai alat pembentuk. Seperti logam yang ditempa untuk menjadi pedang yang tajam, jiwa kita ditempa oleh tantangan agar menjadi lebih kuat. Kamu mungkin tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semua perjuanganmu memiliki tujuan yang indah. Hidup ini juga tentang belajar memberi. Ketika kamu berbagi kebahagiaan, bantuan, atau bahkan sekadar senyuman, kamu tidak hanya memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Memberi adalah salah satu cara paling ampuh untuk merasa hidup dan berarti.
Jangan pernah meremehkan dampak kecil yang bisa kamu ciptakan melalui kebaikan. Tidak ada perjalanan yang sempurna, dan itu adalah hal yang indah. Kekurangan, kesalahan, dan rintangan adalah bagian dari cerita hidup yang membuatnya menjadi unik. Jangan takut membuat kesalahan, karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit kembali dan melangkah dengan lebih kuat. Ketika hidup menawarkan tantangan, ia juga menawarkan peluang untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dalam momen-momen sulit, kamu diberi kesempatan untuk melihat sejauh mana batasmu, dan bagaimana kamu bisa melampauinya. Jangan takut untuk menghadapi tantangan, karena di sanalah kamu menemukan kekuatan yang mungkin sebelumnya tidak kamu sadari. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh makna. Nikmati setiap langkahnya, baik yang ringan maupun yang berat. Jangan terlalu fokus pada tujuan akhir hingga melupakan keindahan perjalanan itu sendiri. Jadilah seseorang yang bukan hanya mengejar mimpi, tetapi juga menikmati setiap momen yang membentuk perjalanan menuju mimpi itu. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kamu memilih untuk menjalaninya. Kritik adalah salah satu bentuk masukan yang paling berharga, meskipun seringkali dibungkus dengan kata-kata yang sulit diterima. Namun, di balik kritik, ada peluang besar untuk tumbuh dan belajar. Jangan buru-buru menolak kritik hanya karena terasa tidak nyaman. Dengarkan dengan hati yang terbuka dan pikirkan bagaimana kamu bisa menggunakan masukan tersebut untuk menjadi versi terbaik dirimu. Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kritik bukanlah serangan pribadi. Jika seseorang mengkritik hasil kerjamu atau caramu melakukan sesuatu, itu bukan berarti mereka menolak dirimu sebagai individu. Kritik adalah tentang tindakan atau hasil, bukan tentang siapa dirimu. Memahami hal ini akan membantumu menerima kritik tanpa merasa terlalu defensif atau terluka. Namun, tidak semua kritik diciptakan sama. Ada kritik yang membangun, dan ada pula yang hanya berupa komentar negatif tanpa dasar. Tugasmu adalah memilah mana kritik yang bisa diambil pelajarannya, dan mana yang sebaiknya diabaikan. Kritik yang membangun biasanya datang dengan alasan yang jelas dan saran untuk perbaikan. Sedangkan kritik yang hanya bertujuan menjatuhkan seringkali tidak didasarkan pada fakta atau solusi. Ketika kamu menerima kritik, cobalah untuk merespons dengan rasa ingin tahu, bukan kemarahan. Alih-alih langsung membela diri, tanyakan lebih lanjut. Apa yang menurutmu bisa saya lakukan dengan lebih baik? Atau, bagaimana saya bisa memperbaiki ini di masa depan? Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk belajar dan berkembang, sekaligus memberi kesan profesional dan dewasa. Tentu, mendengar kritik yang pedas atau disampaikan dengan cara yang kurang baik tetap bisa menyakitkan. Namun, cobalah untuk fokus pada isi pesan, bukan cara penyampaiannya. Terkadang, pelajaran paling berharga datang dari kata-kata yang awalnya terasa menyakitkan. Jika kamu mampu melihat melampaui nada kritik yang kasar, kamu bisa menemukan pelajaran penting yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kritik juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Tidak ada manusia yang sempurna, dan menerima kritik adalah pengakuan bahwa kita selalu memiliki ruang untuk perbaikan. Orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang mampu melihat kritik sebagai alat untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman. Mereka menyadari bahwa setiap kali mereka belajar dari kritik, mereka selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Jika kamu merasa sulit menerima kritik, ingatlah bahwa orang yang mengkritikmu mungkin meluangkan waktu mereka untuk memikirkan apa yang bisa kamu perbaiki. Ini menunjukkan bahwa mereka peduli dengan perkembanganmu, bahkan jika cara penyampaiannya tidak selalu sempurna. Belajarlah untuk menghargai niat baik di balik kritik, dan gunakan itu sebagai motivasi untuk terus maju. Selain belajar menerima kritik, penting juga untuk belajar memberikan kritik dengan cara yang bijaksana. Kritik yang baik adalah kritik yang disampaikan dengan penuh empati dan fokus pada solusi. Ketika kamu memberikan kritik kepada orang lain, pastikan bahwa tujuannya adalah untuk membantu, bukan untuk menyalahkan. Dengan cara ini, kritikmu akan lebih mudah diterima dan memiliki dampak yang positif. Di dunia ini, tidak ada yang pernah berhenti belajar, dan kritik adalah salah satu guru terbaik yang bisa kita miliki. Dengan belajar menerima dan memanfaatkan kritik, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam apa yang kita lakukan,
tetapi juga menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Kritik adalah cermin yang jujur, dan kadang cermin itu menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Namun, justru disitulah letak peluang untuk berkembang. Ingatlah, menerima kritik bukan berarti menyerah pada kesalahanmu. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Ketika kamu bisa menghadapi kritik dengan kepala tegak dan hati terbuka, kamu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dan keberanian inilah yang akan membawa kamu lebih dekat pada kesuksesan sejati. Setiap kali kita menghadapi kritik, kita juga menghadapi kesempatan untuk menggali potensi diri yang lebih dalam. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenung, bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Ketika kita tidak takut untuk menghadapi kenyataan, meski pahit, kita membuka jalan bagi perbaikan diri. Dalam setiap kritikan, tersembunyi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan dan mengasah kekuatan. Menerima kritik dengan hati terbuka juga berarti kita belajar untuk menjadi lebih sabar. Seringkali, kita terjebak dalam dorongan untuk segera membenarkan diri kita. Namun, dengan sedikit lebih sabar, kita bisa merenungkan apa yang dikatakan orang lain tanpa terburu-buru melawan. Dengan menunggu sejenak, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk, daripada langsung terjebak dalam emosi sesaat. Kritik sejatinya adalah bentuk kasih sayang yang kadang tak terlihat. Orang yang mengkritikmu sebenarnya ingin melihatmu berkembang. Mereka mungkin melihat potensi besar dalam dirimu yang belum tergali sepenuhnya. Ketika seseorang memberikan kritik, itu adalah pertanda bahwa mereka peduli terhadapmu dan ingin kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan anggap itu sebagai serangan, tetapi sebagai dorongan untuk melangkah lebih maju. Kritik bisa datang dari banyak sumber, atasan, teman, keluarga, bahkan orang yang baru kita kenal. Kadang, kritik datang dengan cara yang kasar dan sulit diterima, namun itu bukan alasan untuk menutup diri. Justru sebaliknya, ini adalah saat yang tepat untuk melatih ketahanan mental. Semakin besar kemampuan kita untuk menerima kritik dengan lapang dada, semakin besar pula kemampuan kita untuk bertahan dan berkembang di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Sebagai manusia, kita seringkali merasa takut disalahkan atau dianggap kurang. Namun, kita perlu mengingat bahwa kritik bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, kritik adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Jika kamu tidak pernah menerima kritik, itu bisa berarti kamu tidak pernah mengambil risiko atau mencoba hal baru. Tanpa kritik, kita akan terjebak dalam zona nyaman, yang justru bisa menghambat kita untuk tumbuh. Ketika kita mampu menerima kritik tanpa merasa terhina, kita menunjukkan kematangan emosional. Kematangan ini bukan hanya membuat kita lebih kuat, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Dengan menerima dan memberikan kritik dengan cara yang sehat, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dan saling mendukung. Jangan biarkan ego menghalangimu untuk belajar. Seringkali, ego kita menuntut agar kita selalu dianggap benar dan sempurna. Namun, menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna adalah langkah pertama menuju kemajuan. Kita semua punya area yang bisa diperbaiki. Dan itu tidak hanya tentang kelemahan, tetapi juga tentang memaksimalkan potensi kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Setiap kritik yang datang adalah ajakan untuk refleksi diri. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita lakukan lebih baik? Daripada melawan atau menutup telinga, marilah kita ambil waktu untuk benar-benar merenung. Ini adalah proses yang mungkin memerlukan waktu, tetapi hasilnya akan jauh lebih berarti. Dengan berpikir kritis terhadap kritik, kita akan mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Namun, bukan berarti kritik harus selalu diterima begitu saja. Kita juga harus belajar untuk mengenali kritik yang tidak konstruktif. Tidak semua kritik layak diperhatikan, terutama jika tidak ada dasar atau tujuannya hanya untuk merendahkan. Menghadapi jenis kritik ini memerlukan keberanian untuk tidak terpengaruh, dan tetap menjaga kepercayaan diri. Jangan biarkan kata-kata negatif merusak perspektifmu tentang diri sendiri. Kritik yang membangun adalah peluang emas untuk tumbuh, tetapi kritik yang tidak konstruktif adalah ujian untuk mentalitas kita. Ujian ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh. Meskipun tidak semua orang tahu bagaimana menyampaikan kritik dengan cara yang baik,
Kita selalu memiliki pilihan untuk memilih apakah kita akan membiarkannya masuk ke dalam hati atau tidak. Ketika kamu mampu menerima kritik dengan kepala dingin, kamu akan menjadi lebih percaya diri. Itu bukan tentang apa yang dikatakan orang lain, tetapi tentang bagaimana kamu meresponsnya. Setiap kali kita mampu mengendalikan respons kita terhadap kritik, kita mengendalikan hidup kita sendiri. Itu adalah bentuk kebebasan dan kekuatan yang sebenarnya. Ingatlah, kritik adalah bahan bakar bagi perbaikan diri. Tanpa kritik, kita akan terus berjalan tanpa arah yang jelas. Kritik bukanlah hambatan, itu adalah petunjuk yang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih besar. Dalam setiap kritik terdapat kesempatan untuk menjadi lebih baik, dan jika kita bisa melihatnya dari sudut pandang ini, kita akan lebih siap untuk menerima dan belajar darinya. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita terhadap kritik. Alih-alih melihatnya sebagai beban, mari kita lihat itu sebagai hadiah yang diberikan kepada kita untuk terus berkembang. Setiap kritik yang kita terima adalah peluang untuk memperbaiki diri, dan setiap kali kita belajar darinya, kita semakin mendekati potensi terbaik kita. Kritik adalah guru yang tak terlihat, yang mengajari kita cara menjadi lebih baik setiap harinya. Kesempatan sering datang dengan cara yang tak terduga. Terkadang, ia muncul saat kita sedang tidak siap atau ketika kita merasa tidak cukup baik untuk menyambutnya. Namun, hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kesempatan tidak akan selalu datang dua kali. Waktu terus berjalan, dan kesempatan yang terlewat tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, ketika kesempatan itu hadir, jangan ragu. Ambillah, meskipun ketakutan atau keraguan ada di dalam diri. Mencoba adalah langkah pertama menuju perubahan. Kita sering merasa nyaman dalam zona yang sudah kita kenal, tapi zona kenyamanan ini juga bisa menjadi jebakan. Ketika kita hanya bertahan di tempat yang familiar, kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, meskipun ada rasa takut atau keraguan, cobalah untuk keluar dari zona tersebut. Keberanian untuk mencoba adalah hal pertama yang memisahkan orang yang sukses dengan yang tidak. Menyesal karena tidak mencoba adalah salah satu perasaan yang paling berat. Ketika kita memikirkan sesuatu yang bisa kita lakukan, namun kita memilih untuk tidak melakukannya karena rasa takut atau keraguan, kita menciptakan rasa sesal yang sulit dihilangkan. Rasa sesal ini bisa menghantui kita lebih lama daripada kegagalan yang sebenarnya. Karena kegagalan itu sementara, tetapi menyesal tidak pernah mencoba bisa menghalangi kita untuk berkembang. Keberhasilan bukanlah hasil yang instan. Seringkali, kita harus melalui serangkaian percobaan dan kegagalan sebelum mencapai tujuan kita. Itu adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah kita memiliki keberanian untuk melangkah dan mencoba. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju impian kita, meskipun tampak tak berarti, sebenarnya adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan keputusanmu. Ketakutan adalah perasaan alami yang dirasakan oleh hampir semua orang yang sedang menghadapi hal baru atau hal yang belum mereka kenal. Namun, yang membedakan orang yang sukses dengan yang tidak adalah bagaimana mereka menghadapinya. Mereka tidak membiarkan ketakutan menghalangi mereka. Sebaliknya, mereka menghadapinya dengan kepala tegak dan melanjutkan langkah mereka. Setiap kali kita mengambil langkah meskipun takut, kita semakin dekat dengan impian kita. Banyak orang meremehkan kekuatan peluang karena mereka terlalu terfokus pada potensi kegagalan. Tapi, jika kita terus berpikir tentang kemungkinan gagal, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan adalah pembelajaran yang mengajarkan kita bagaimana cara lebih baik di lain waktu. Jadi, jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Ambil kesempatan itu dan lihatlah kemana itu membawamu. Saat kita memikirkan kesempatan, kita seringkali berpikir bahwa kesempatan besar adalah satu-satunya yang berharga. Padahal, kesempatan kecil juga memiliki nilai yang besar. Setiap peluang yang kita ambil, besar atau kecil, membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jangan remehkan kesempatan sekecil apapun. Mungkin kesempatan kecil tersebut adalah batu loncatan yang membawa kita ke kesempatan yang lebih besar. Keberanian untuk mengambil kesempatan adalah kunci menuju pertumbuhan pribadi. Ketika kita berhenti mencoba dan hanya berdiam diri, kita stagnan. Namun, ketika kita berani mengambil langkah,
bahkan dalam ketidakpastian, kita membuka diri untuk kemungkinan baru. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita mengambil kesempatan itu, tetapi kita pasti akan belajar sesuatu yang berharga dalam perjalanan tersebut. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Setiap orang memiliki ketakutannya sendiri, tetapi mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu mengatasi keraguan tersebut. Keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi melangkah meskipun rasa takut itu ada. Ketika kita berani mengambil kesempatan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Peluang datang kepada mereka yang siap. Jadi, jika kamu terus melatih dirimu untuk siap menghadapi tantangan dan mengambil kesempatan, kamu akan lebih mudah mengenali peluang ketika itu datang. Persiapkan dirimu dengan baik, tingkatkan kemampuanmu, dan tetaplah terbuka untuk kemungkinan yang ada. Ketika kesempatan datang, kamu akan siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Ingatlah, kesempatan tidak selalu datang dengan bentuk yang kita harapkan. Terkadang, ia datang dalam bentuk tantangan atau hal yang tampaknya sulit. Namun, jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kita akan menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Jadi, jangan hanya mencari kesempatan yang sempurna, karena setiap tantangan bisa menjadi kesempatan besar yang tersembunyi di baliknya. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi jika kita mengambil kesempatan. Tetapi satu hal yang pasti adalah, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Jangan biarkan ketidakpastian menghentikanmu untuk bergerak maju. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun ragu, adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Jangan ragu untuk mencoba, karena itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang besar dalam hidupmu. Banyak orang yang takut untuk gagal, tetapi justru kegagalan itulah yang sering membawa kita pada kesuksesan. Jangan pernah merasa malu untuk gagal, karena dari kegagalan kita belajar apa yang tidak berhasil, dan itu membuat kita lebih pintar dalam mengambil langkah berikutnya. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangi keberanianmu untuk mencoba. Keberanian untuk mengambil kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Terkadang, kita terjebak dalam keraguan yang menghantui setiap keputusan yang kita buat. Namun, kita harus ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil, baik itu besar atau kecil, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa kita menuju pemahaman dan kematangan. Jangan biarkan keraguan menghambat langkahmu. Cobalah, beranilah, dan lihatlah apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu betapa besar potensi yang akan kamu temukan dalam perjalanan itu. Setiap kali kita melewatkan kesempatan, kita memberi ruang bagi rasa penyesalan yang akan datang di kemudian hari. Penyesalan datang bukan karena kita gagal, tetapi karena kita tidak pernah mencobanya. Kita akan terus bertanya-tanya tentang apa yang bisa terjadi jika kita mengambil kesempatan itu. Oleh karena itu, jangan menunggu waktu yang sempurna. Waktu yang sempurna seringkali tidak datang. Yang penting adalah berani melangkah sekarang, bahkan jika segala sesuatunya tidak sempurna. Peluang bisa datang dalam berbagai bentuk, dan seringkali ia tidak muncul dengan terang benderang. Kadang, kesempatan datang dengan cara yang sederhana, seperti percakapan yang mengarah pada ide baru atau tantangan yang memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Kita hanya perlu memiliki mata yang tajam untuk melihatnya, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jangan abaikan kesempatan hanya karena bentuknya tidak sesuai dengan ekspektasimu. Jika kita selalu menunggu untuk merasa siap, kita mungkin tidak akan pernah maju. Kesempatan tidak menunggu kita untuk merasa siap, karena ia datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Ketika itu datang, kita hanya memiliki dua pilihan, mengambilnya atau membiarkannya pergi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi jika kita tidak mencoba, dan kesempatan yang terlewat bisa jadi peluang besar yang tak akan terulang lagi. Jadi, jangan menunda lagi. Cobalah, bahkan jika kamu merasa belum sepenuhnya siap. Ada kalanya kita merasa ragu dan takut gagal, tetapi justru itulah yang akan membuat kita semakin kuat. Gagal bukanlah akhir dari perjalanan, ia adalah bagian dari proses. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga, yang akan menuntun kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan selanjutnya. Jadi, jangan takut gagal. Ambil kesempatan itu dan jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Peluang seringkali datang dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi itu justru membuatnya lebih berharga. Setiap tantangan yang kita hadapi menguji ketangguhan dan kemampuan kita untuk beradaptasi. Ketika kita keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak, kita tidak hanya mengambil kesempatan, tetapi juga mengasah diri kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk tantangan berikutnya. Kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi tentang bagaimana kita merespons peluang yang datang. Jika kita terus menunggu peluang yang lebih besar atau lebih sempurna, kita akan melewatkan banyak kesempatan kecil yang bisa membawa kita lebih dekat pada impian kita. Kesempatan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang tampak sepele. Namun, setiap langkah kecil itu memiliki kekuatan untuk membawa kita menuju perubahan besar. Jadi, jangan pernah meremehkan kesempatan sekecil apapun. Setiap peluang adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan. Jangan biarkan rasa takut membuat keputusan untukmu. Ketakutan adalah reaksi alami ketika kita berada di luar zona nyaman kita. Namun, keberhasilan bukanlah tentang menghindari ketakutan, tetapi tentang melangkah meskipun rasa takut itu ada. Ketika kita menghadapi ketakutan kita dan tetap melangkah maju, kita membuka jalan bagi kesuksesan yang lebih besar. Jadi, hadapilah ketakutanmu dan ambil kesempatan itu. Itu adalah langkah pertama menuju pencapaian yang lebih besar dalam hidupmu. Seringkali, kita merasa tidak layak atau tidak cukup baik untuk menerima kesempatan yang datang. Tetapi, kenyataannya adalah bahwa kita semua memiliki potensi untuk meraih lebih. Setiap kesempatan yang datang adalah peluang untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu lebih dari yang kita kira. Jangan biarkan rasa tidak layak menghalangimu. Ambil kesempatan itu dan tunjukkan kepada dunia bahwa kamu pantas mendapatkannya. Peluang tidak datang dengan jaminan keberhasilan, dan itulah mengapa ia begitu berharga. Ketika kita menghadapi peluang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu satu hal, kita akan belajar sesuatu yang berharga dalam prosesnya. Setiap kesempatan, baik itu sukses atau gagal, akan memberi kita wawasan dan pengalaman yang tak ternilai. Itulah mengapa kita harus menghargai setiap peluang yang datang, karena ia adalah langkah menuju kemajuan. Kadang, kita merasa terlalu sibuk atau terlalu banyak hal yang harus dipikirkan untuk bisa fokus pada kesempatan yang ada. Tetapi, waktu terus berjalan dan kesempatan tidak akan menunggu kita. Jika kita terus menunda atau berpikir terlalu lama, kita bisa kehilangan kesempatan itu selamanya. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk ragu adalah waktu yang hilang untuk mengambil langkah maju. Jangan biarkan ketidakpastian menghentikanmu. Segera ambil kesempatan itu dan buat perubahan dalam hidupmu. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi jika kita mengambil sebuah kesempatan, tetapi satu hal yang pasti adalah kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan mengendalikan hidupmu. Ambil kesempatan itu dengan percaya diri, dan lihatlah seberapa jauh kamu bisa melangkah. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti.